Halo semuanya dan selamat datang kembali di Modpack Tonblok. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi episode gabut kita ya karena di sini kita masih perlu menunggu. Lebih tepatnya yang ini sih yang perlu ditunggu untuk environmental test karena emang prosesnya sangat lambat meskipun setelah aku matikan ya water drawing time yang ada di chicken itu ini sudah lumayan mendingan sih seharusnya ya. Dan sekarang kita perlu menunggu lagi untuk dapatin sampai ke tier yang paling maksimal yaitu tier 6 mungkin ya. Mungkin 5 kalau nggak salah sudah cukup tapi kita ya bisa naikin ke tier 6 biar bisa lebih cepat mungkin. Mungkin tapi perlu ku lihat lagi lah ya gimana apanya. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah, mari kita masuk aja di episode ini. Ya tidak ada yang berbeda dari sini. Tapi untungnya sekarang crystal laser lens ini yang awalnya clear laser lens sekarang udah aku ubah jadi crystal laser lens dan seharusnya di sini kristalnya sudah lebih banyak di sini 35. Padahal aku AFK nggak cukup lama tapi sudah cukup banyak dapatnya sampai 35 iridium. Sayangnya cuma ini ya karena kalau mau upgrade yang lain pastinya aku butuh iridiumnya lebih banyak lagi dan kayaknya nggak begitu perlu sih. Satu aja udah cukup kalau aku bilang karena bentar ya, karena di sini pun juga ada upgrade misalnya di T2 itu speed upgrade ya. Jadi T2 ini sebenarnya udah cukup. Maksudnya kalau misalkan kita upgrade ke T2 ini sudah cukup cepat. Default duration-nya itu 32 tik ya. Ini tik dalam tik bukan detik ya. Ini dalam tik 320 mungkin kita 16 detik kan. Dan kalau misalkan kita upgrade dia bisa kita minimalkan. Ini min duration aku asumsikan kalau durasi untuk full upgrade ya atau kalau misalkan kita upgrade semua ke full pakai 4 bit modifier di sini ya. Yaitu 80 tik atau sekitar 4 detik aja. Kalau 4 detik per ore atau resource yang ada di sini ya. Yang mana itu 5 kali bukan. Iya, 5 kali lebih cepat daripada yang kita ada sekarang. Karena kalau misalkan kalian klik kanan di sini kalian bakal langsung lihat infonya di chat di bawah sana. Assemble true artinya sudah di assemble, sudah dibikin traktornya, kemudian tadi dia makan 660 RF petik dan durasinya 400 detik ya. Jadi ya cukup lama makanya untuk yang tier 1 ini, tapi untuk T2 seharusnya sudah jauh lebih cepat ya. Tentu saja kalau kita mau makin cepat udah hampir dipastikan kalau energinya bakal lebih cepat boros sih. Tapi nggak apa-apa kalau masalah energi sudah di cover lah ya, sudah cukup dengan solar panel ini. Bahkan bisa aja ku perbesar lagi ini solar panelnya. Oke, dan juga di belakang sini ada yang namanya Void Resource Miner karena aku baru ingat, baru nyadar kalau modifier ini dia butuh yang namanya Mika dan mau tidak mau ya kita harus pakai Void Resource Miner. Ini oh ya udah aku ganti ke white. Dimana Mika ini didapat dari ya nih Void Resource Miner dan kita bisa pakai yang white ya, yang warna putih supaya dapatnya lebih banyak persentasenya seperti biasa. Dan sekarang apa yang akan kita lakukan? Di sini ada banyak kali ore yang ada di crate ini dan nggak cuma yang sini tapi yang di sini-sini juga ya. Jadi mungkin kita akan daripada ini dibiarin nganggur kita bakalan proses semua ore yang ada di sini banyak banget jenisnya. Meskipun sebenarnya kalau secara praktis kita udah nggak butuh lagi karena semuanya ada di sini nih transmutation table. Oh ya, ini semua sudah sampai ke 3 triliun. Cuman kita akan masuk saja ke episode selanjutnya untuk ya menyelesaikan semuanya ya questnya. Tapi di sini semuanya sudah ada ingot-ingotnya, misalnya yang platinum, kemudian yang uranium, gold, cyanide. Cyanide nggak ada ore-nya sih. Nickel, ya ini nickel ada 2 versi. Ini kurang tahu sih dari mod apa nih dua. Ini lain sama thermal foundation ya ada 2 versi. Bahkan ada immersive lagi banyak ya. Kabel ada bukan kabel, cobalt. Ada lead, ada silver dan sebagainya. Jadi ore-ore di sini semuanya sudah ada di sini tapi
nggak masalah, kita kayaknya akan proses saja. Sekaligus juga aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih caranya untuk proses or sebanyak ini itu di modpack ya. Karena kalau yang biasanya kita tahu antara kita hancurkan pakai fortune kalau mau lebih banyak ya, atau kita bakar ya. Kalau copper biasanya kita bakar. Kalau dia di modpack yang sejauh ini kita pernah coba, yaitu kita pakai smeltery untuk duplikat ore-nya, atau pakai CML ya. CML juga bisa duplikat, bahkan bisa ngasih kita secondary product atau produk tambahan ya. Jadi bisa lebih untung gitu. Dan tapi itu dua cara itu nggak cuman ya bukan satu-satunya cara ya. Dua cara bukan satu-satunya cara. Maksudnya yang kedua itu bukan cara yang bukan hanya itu caranya istilahnya. Ada banyak kali cara yang lain. Misalnya ada dari enrichment chamber, cluster yang dari auto edition, cluster yang dari immersive, tapi kita nggak bikin multi blocknya. Jadi banyak kali. Tapi ya kita bakalan lihat aja. Misalnya iron nut yang paling simpel gitu. Untuk iron ini kita bisa ada berapa cara lagi. Nah di sini ya yang sudah kita lihat ada yang dari pulverizer. Kan pulverizer ini itu bisa di-upgrade dengan tectonic initiator. Ya ada augment-nya tectonic initiator yang dimana dia bisa bahkan nge-triple ore-nya. Ingot iron-nya di satu iron ore bisa dapat 3 ingot dengan cost yaitu tectonic petroleum ya. Ini cara dapetinnya harus dari basalt powder dan juga nih. Kalau kalian nggak tahu nih basalt powder nih ada mobnya, ada mob khususnya, seharusnya nih ada, atau dari chicken juga ada ya. Tapi dari dia itu didapat dari mob namanya basalt, namanya harusnya ya, ini ada basalt nama mobnya. Dan tentu saja itu ribet abis ya. Aku kurang tahu gimana tempat ponnya dia, tapi ya daripada kita pakai itu yang lain aja lah ya. Juga apa lagi ya? Juga pakai induction smelter. Kalau induction smelter nih dia lebih ke gabungin ya. Ada dua resource yang dipakai. Misalnya nih kalau mau bakar iron, kalian bisa gabungkan dengan sand tuh dapetin 2 iron ingot langsung ingetnya ya, dengan rich slag. Yang rich slag ini juga bisa dipakai buat yang ini, misalnya buat duplikat lagi nih, dapat 3 nih ya, dan hasilnya dapat slag lagi. Dan juga dia bisa di upgrade lagi dengan pyro concentrator yang menggunakan blazing pyrethium. Blazing pyrethium itu dengan magma crucible dibakar pyrethium dust-nya. Pyrethium dust ini jauh lebih gampang karena dia pakai blaze ya. Ya kita tahu lah blaze itu ada di Minecraft yang biasa. Kalau basalt baru nggak ada ya. Itu tambahan dari thermal foundation namanya. Apalagi ya? Ya gitu-gitu aja sih. Tapi yang bakal kita bahas, kita fokus di sini adalah ada satu mesin yang bisa ngeduplikat sampai 5 kali ya. Di sini juga ada tampilan cara lain, ada yang triple, ya ini 3, bahkan ada yang 4, bahkan ada yang 5. Nah ini yang paling maksimal yaitu 5 atau quintupling ya kalau kita mau bicarakan. Kalau 3 itu triple, 4 itu quadruple, dan 5 itu quintuple. Dan quintuple ini dari iron ore bisa kita menggunakan sulfuric acid, asam sulfur atau sulfur ya gitu lah pokoknya. Dan dia dapetin 1000 iron slurry. Kalau kalian nggak percaya, ini bisa dapetin 5 ya. Iron slurry itu bisa di clean ya, dibersihkan. Dan 200-nya berarti 1000 bagi 200 5 ya. Kita dapat 5 iron crystal dari satu ore ya nih ya. Dan kita dapetin ya iron chap atau bisa langsung ini ada di quartz grinder juga bisa ya. Tapi ini sayangnya nggak bisa diotomatiskan sih seharusnya ya. Karena quartz grinder ini dia harus Oke, maaf. Kalau nggak salah quartz grinder ini pernah aku kasih lihat juga ke kalian ya di awal-awal episode. Atau enggak ya? Yang intinya kalian harus klik kanan terus manual, nggak ada cara otomatis ya. Mungkin ada kalau misalkan kita otomatiskan klik kanan, tapi
itu ada wood crank-nya atau yang buat muter-muternya itu bisa rusak kalau misalkan dipaksa-paksa. Makanya nggak cocok juga. Kan kalau misalkan mau diotomatiskan mau nggak mau crank-nya itu kalau misalkan hancur ya berhenti kan semuanya. Nah, tapi ada cara lain yaitu kita taruh dia di chemical injection chamber untuk bisa ngasih ke iron trap jadi iron clamp jadi dirty iron dust jadi iron dust, dan terakhir kita bakar jadi iron ingot ya. Jadi prosesnya panjang tapi dia bisa nge-quintupling ore kita ya. Nah, di sini ada satu lagi crate yang ku taruh di sini. Ini adalah crate untuk ya penempatan dari ore ini mau dikemanakan ya istilahnya. Di sini ada 1, 2, 3 section. 3 section dengan section khusus. Yang satu ini tinggal di crush aja. Aku sudah filter. Jadi redstone, coal, black quartz. Kalau kalian nyadar nih ore-ore yang kalau misalkan dihancurin ada resource-nya biasanya mungkin sama ada juga yang ini bukan ngasilin resource tapi ngasilin cairan ya. Mungkin kalau nggak percaya ya udahlah, nggak usah lah. Ya udahlah, aku coba demonstrasikan saja. Misalnya redstone and stone di sini atau oil sand lah ya. Ini kalau nggak salah bisa kalian dapetin dari overworld gitu kalau jalan-jalan. Kalau misalkan dihancurin dia bisa ngasih cairan. Ini dia ada cairan tapi juga ngasih kita nih resource tambahan ya. Oke, bitumen dia didapat dari olesan juga ya. Tapi tadi sempat ada cairan kan kalian lihat. Cuman dia kayaknya memadat jadi bitumen gitu. Dan karena dia nggak pakai fortune jadi dapatnya cuma satu ya sayangnya. Oke. Ya, yang ore-ore kayak gitu itu ada beberapa ya. Misalnya ada oil ini, olesan tadi, kemudian ada energized netherrack. Energized netherrack itu yang kalau kalian nggak tahu ini yang cairannya terbang ke atas kayak gini. Ini bukan cairan sih, ini gas sebenarnya. Tapi ya ini intinya namanya energized glowstone dan dia itu didapat dari bentuk ore yang kayak gini nih. Ini adalah bentuk ore-nya yang resonant glow energized netherrack ya. Kalian bisa dapetin ini dari nether. Mungkin ya kayak aku lupa sih, kayaknya kita belum nemu ya waktu kita ke nether. Ada resonant endstone dan juga ada yang dari overworld itu destabilized redstone ore. Dan keempat nih seharusnya ini cuma 4. Oh, ini ada satu lagi ya, oil slate. Oil shell, bukan slate. Oil shell. Dia mirip sama oil sand sih seharusnya ya, sama aja. Dan kalau kalian nyadar juga dia ngasilin satu item yang agak nggak familiar ya. Dia bentuknya mirip flint. Yang juga ore ini bisa dibakar dengan magma crucible menghasilkan cairan ya. Ada destabilized redstone. Kalau yang ini dapetin resonant ender ya. Ya, keempat ini. Jadi ini 4 nih ore lumayan spesial. Tapi kalau kalian dapetin ini awalnya mau aku kirim ke Checkmail ya. Karena Checkmail ini selain dia bisa nge-craft, dia juga bisa diduplikat dengan grinding ball yang ini. Makanya aku tetap ngotot untuk pakai Checkmail. Tapi kalau kalian mau dapetin resource yang pasti, misalnya langsung dapat 4 gitu, kalian bisa pakai ini. Atau kalau yang sini sebenarnya dapat 4 juga, tapi dalam bentuk destabilized redstone. Karena yang ini destabilized clarate ya. Itu dia bisa diubah jadi 250 destabilized redstone ya. Ya, gitulah ya penjelasannya. Kemudian yang ini itu ore yang akan kita crush dan kita bakar. Ini bukan ore yang kayak ini yang kalau kita hancurkan dapat sesuatu. Kalau ini kalau di Kia nggak bisa dihancurkan ya. Dia maksudnya kalau dihancurkan dapatnya ini aja, nggak ada dapetin resource-nya gitu. Dan juga ya kalau yang kayak gini tinggal ku crush aja ya pakai ini dan bakalan ku bakar seperti biasa. Dan dari antara yang semua ore ini itu nggak ada yang bisa kita quintupling sayangnya. Sebenarnya yang ini quintuple cuman
kayak gini, dia dapatnya 8. Ini aslinya bukan quintuple sih, karena memang satu lapis ore kalau kalian main dia di overworld pun lapis lazuli bakalan kalau kita hancurkan bakal langsung ngasih banyak sih. Jadi kalau dibilang duplikat juga nggak bisa sih ya. Tapi yang ini baru bisa kita quintuple. Ada 7 saja yang bisa, iron, copper, lead ya, sebagainya. Yang kita bakal masukin ke C distillation chamber, chemical distillation chamber ya. Ini awal mula dari prosesnya. Dan di sini ada yang pengecualian, contohnya ada glowstone dan laterite crystal. Karena dua-duanya ini bisa di EMC, jadi tinggal kita masukin aja ke transmutation tablet ya, nggak usah banyak bacot ya. Dan yang ini charged quartz ore. Kalau misalkan kita taruh di segmen dia agak kurang cocok, makanya aku bikin segmen khusus di mana dia bakalan ditaruh di pulverizer ya. Bukan pulverizer ding. Ini ya enrichment chamber. Ya, kita taruh di sini dia langsung dapat 4 ya. Enrichment chamber ini juga bisa dipakai untuk ngehancurin ore surprisingly. Entah kenapa. Redstone redstone dia bakal langsung ngasih 12. Cuman kalau misalkan segmen kita pakai grinding ball yang vibrant alloy aja, karena yang paling kuat bisa dibilang dari antara yang lain. Terutama untuk yang main output ya, yang paling atas. Dia dapatnya 175%, mungkin hampir 2 kali lipat, tapi nggak sampai ya. Jadi kalau misalkan kita pakai enrichment chamber kita dapat 12. Kalau yang ini ada kemungkinan kita bisa dapat lebih kalau pakai segmen dengan grinding ball ini ya. Ditambah juga ada byproductnya juga. Oke, kemudian begitu juga dengan yang coal juga seharusnya ya. Tapi dia cuma dapat 2 sih, lapis lebih tepatnya, 12 kali ini. Oke, ya gitu aja sih yang bakal kita jelasin. Oke, bakal kita bikin sistemnya. Di sini aku udah bikin ada enriched alloy dan juga basic control circuit banyak 1 tag dan yang alloy ini 2 tag. Karena kita bakal bikin banyak mesin di sini. Kita bakalan proses dulu ke sini. Nah, ini karena void ore minernya ini banyak banget ya. Kita harus taruh dia nih, bitumennya aku taruh sini aja ya. Kita harus filter dia ya. Karena nggak semua ore-nya bisa kita taruh di ini berisik banget sih. Oke, karena ore-nya nggak semuanya bakal ditaruh di satu tempat yang sama, jadi harus kita pisah-pisah. Mau nggak mau kita harus pakai filter ya. Oke, mungkin kita lihat. Kalau bicara filter ada beberapa item pipe yang bisa kita filter. Aku nggak yakin yang di mechanism bisa, bentar ya. Yang transporter kalau nggak salah namanya. Transporter. Bukan yang ini, deng. Yang ini ya. Ini dari version transporter, tapi kira-kira seperti inilah ya. Aku nggak yakin bisa, mungkin bisa, tapi aku kurang tahu yang mana, gimana caranya. Yang dua yang kita tahu punya filter, tiga deng, yaitu yang pertama ada dari Ender IO. Kalau bicara Ender IO berarti kita pakai namanya conduit ya. Ya ada banyak macam conduit di sini. Kemudian ada Extra Utilities dengan transfer pipe-nya. Cuman kalian tahu lah ya, ini lambat banget transfer pipe itu. Dan yang terakhir itu ada servo ya. Kalau kalian nyadar, servo pun juga ada slot untuk, ya ada macam slot gitu. Nah, itu ada slot untuk filternya. Jadi, dari antara 3 ini mana yang akan kita pakai? Kalau bisa dibilang mungkin aku bakal pakai yang resonance ya. Karena yang paling cepat bisa dibilang yaitu itu, resonance. Conduit juga lumayan cepat, cuman kalau yang pakai dynamic ya, thermodynamic ini bahkan bisa lebih cepat lagi. Ini filter ya, bukan. Kalau servo juga bisa seharusnya ya. Kita pakainya servo ya, bukan filter. Ya, servo harusnya bisa juga. Di sini ada filter option juga, jadi artinya dia bisa dipakai buat filter juga. Oke, jadi kita ambil aja item DAC namanya. Ini dia. Dan juga servo yang paling maksimal sekalian, resonance ya. Oke, dan kita perlu filter ya. Ini bakal banyak sih. Oke, tapi karena ini episode gabut, kalian ya ikuti aja lah ya. Oke, dan segmennya mungkin ku taruh aja di mana ya.
Ini nggak perlu ya, karena ini nggak ada or-oran. Ini resource ya, macam-macam resource. Ya, macam-macam, ada pond, ada obsidian, ada ice, ada cobblestone, macam-macam gitu. Yang bisa kalian dapetin dari overworld ya. Kalian mining aja. Kita taruh aja di sekitar sini. Ini nanti bakalan, ya karena ini bakalan piramid ke bawah, jadi seharusnya sih nggak terlalu masalah. Oke. Aku butuh tone lagi, bentar ya. Itu building blocknya. Ini karena banyak banget yang habis kita taruh ininya, makanya nggak habis-habis di sini. Dan pakai ngelag juga. Ayo. Mana lagi? Ini dia. Oke. Kita bakalan coba taruh aja di sini, mungkin CML. Oke, ini dia. Ini CML yang kita pakai di base kita ya. Kita taruh aja di sini karena kita kayaknya nggak terlalu guna juga di sana. Oke, kemudian kita bakalan gimana ya caranya ya? Ya kita bakal tarik aja di sini deh ya. Oke. Taruh ini. Oke, sekarang tinggal kita aktifkan saja. Karena yang default ini, servo ini dia masih dalam redstone control high, artinya harus kita taruh redstone baru dia mau aktif. Maka dia kita harus taruh dia ke ignore, artinya dia nggak akan terpengaruh sama redstone ya. Dan semua ini bakal kita taruh ini cukup nggak ya? Kita whitelist, artinya cuma item ini aja yang akan dibawa keluar. Dan kita taruh aja buat semuanya, tinggal kita ship aja. Tapi ya sesuai dugaanku nggak cukup sih. Sesuai oke lah. Kita bakalan ini aja. Taruh lagi. Tadi apa? Bukan ditaruh lagi. Dia nggak mau ditarik ke belakang ya. Oh wow, langsung ditransfer ke sini ya, cepat banget ya. Karena kita pakai ini ya. Iya, makanya cepat. Ini perlu nih. Kita input aja. Dan aku lupa, aku perlu taruh dia di sebuah chest ya. Ini penuh banget sih. Bentar ya. Ini oil sand, redstone, ya ini dua aja kan, redstone and ender sama andesite ya. Taruh di sini. Ini dua ya, bener. Oke, sekarang kita perlu naruh yang lain juga. Mana ya? Oke, bentar ya, aku bakalan Oke, ini perlu dikasih energi juga sih, aku lupa. Ya ini bukan di atas sini. Bukan di atas sini, halo, ambil. Nggak mau diambil. Come on. Oke, ini ya. Ini masih nggak mau ngambil kah? Ya, nggak mau diambil. Oke, kita bakalan ambil dulu crate ya. Kita taruh aja yang ini ke samping. Kita taruh di sini, kita outputin dia push. Oke. Yap, ini udah jalan dengan sesuai. Vibrant alloy grinding ball-nya ini harus harus ku setor terus ya. Aku lupa gimana caranya untuk bisa, coba nanti ku tes lah ya gimana caranya bisa aku taruh semua grinding ball-nya. Ya ini dia semuanya sudah diproses. Grinding ball ya, coba ada nggak ya? Kalau misalkan ku taruh chest di sini,
Oh bisa. Ya baru nyadar kalau misalkan kalau kalian cek di sini ya, ini dia. Dia akan ngasih lihat kalau apa sih yang bakal diisi kalau misalkan dia full. Artinya kalau misalkan grinding ball atau yang macam-macam yang seharusnya ditaruh di katalis ini bakal langsung otomatis ditaruh di sini ya. Mungkin flint juga bisa ya. Dan ya berarti chest ini tinggal kuperin aja dengan grinding ball. Kalau misalkan dia agak tiba-tiba habis ya. Tapi karena void on miner ini cukup lambat ya, jadi seharusnya sih nggak terlalu masalah ya. Oke, semuanya sudah aman seharusnya. Aku tinggal atur lagi semua servo ini ya. Sama aja kayak yang tadi. Iya, semuanya sudah seharusnya dan tinggal menunggu aja. Ini semua hasilnya sudah ada di sini. Oke, dan mungkin aku bakal taruh aja semua ore sisanya di sini ya. Berarti semuanya sudah selesai. Yap, ini bakal aku simpan mana tahu masih dibutuhkan dan aku kalau butuh banyak grinding ball. Salahnya nggak terlalu masalah karena satu grinding ball itu bukan berarti satu ore. Bisa satu grinding ball untuk beberapa ore gitu. Jadi ya harusnya nggak akan terlalu butuh banyak. Oke, tapi ini bakal banyak banget penuh. Wait a minute. Sepertinya ada yang aku miss. Oh enggak, ding. Iya, copper sebelumnya sempat ke bawah ya, makanya dia kebakar di sini. Para copper itu bukan di sini, copper itu seharusnya di sini. Tapi ya, tadi terlanjur jadi ya sudah terlanjur masuk sini. Jadi ya sudah ku ambil aja. Untuk ngebakar-bakar kita kayaknya bakalan gimana ya? Karena bakar-bakar ini bakal masuk. Draconium ini ya nggak ada AMC ya, jadi bakalan ku taruh inventory khusus berarti mau. Oke, itu ngebakar aku belum setting buat ngebakar ya. Ada dua, bukan combiner, bukan oleh smelter juga sih. Ini furnace, boleh kali ya coba pakai furnace. Karena di sini juga ada furnace yang dari mau furnace. Ini ada upgrade-nya nggak ya? Bentar ya. Karena seingatku yang ini ada upgrade-nya. Oh nggak ada ya? Tapi nggak terlalu masalah sih. Coba kita cek aja ya. Tapi dia butuh fuel ya atau butuh iya, masalahnya kalau pakai furnace ini kita butuh fuel. Jadi kita pakai mesin aja deh ya. Kalau mesin ada satu lagi, mana ya? Bukan combiner. Bukan return furnace. Energetic ini ya. Bentar ya. Bukan outlet smelter. Coba. Casing dari mekanisme aku pengen lihat energy smelter kalau salah namanya. Seharusnya. Tak kenapa nggak muncul di resepi. Ini dia energy smelter. Ya dia nggak ngasih resepi untuk smelting-smeltingnya. Oh dia masuk ke sini ya. Ada di smelting, jadi ya makanya dia nggak masuk ke sana. Oke lah, kita bakal bikin aja kalau gitu energy smelter. Kita tandai aja dulu ya. Mana tadi? Ini dia. Kita butuh glass 2 yang biasa aja, nggak usah yang macam-macam. Ngelek ya. Ya glass yang biasa aja. Ini 2. Dan kita butuh redstone ya. Di sini ada redstone ya, kalau salah. Yap. Karena redstone juga masuk dan kita bakal bikin aja energy smelter. Untuk energy smelter ini kayaknya aku bakar dulu ya. Dia masih lambat karena dia masih pakai non upgrade-nya. Upgrade-nya belum ada upgrade-nya. Dan karena dia pakainya dia pakai pedestal, makanya energinya langsung langsung berkuras ya, terkuras habis. Oke, daripada sebanyak ini ada berapa yang bisa aku EMC langsung, tapi ada berapa yang nggak bisa. Aku butuh energi condenser. Energi condenser MK1 aja nggak terlalu masalah sih.
Atau NK2 aja dah sekalian. Energi kondenser NK2. Ada berapa yang bisa di EMC, jadi langsung saja kalau yang itu. Kita taruh aja di sini dan mungkin taruh sini. Ini ku setting ada beberapa. Ini juga price call, tapi price call sebenarnya lebih value kalau kita bakar dulu atau enrichment chamber ya. Aku lupa kalau di sini bisa nggak ya? Nggak bisa ya, oke, nggak apa. Atau mungkin nggak usah kali, langsung aja deh kita bakar. Aku perlu gak taruh sesuatu di sini, ini aja dah, nggak usah yang terlalu berat. Oke. Ini mana? Ini dia. Kok lumayan banyak sih dibikin dari sini ya, didapat ya dari sini. Oke, seharusnya udah mulai transfer. Ini dia. Diamond, nether quartz, emerald, netherite, and stone ini by produknya, makanya muncul tiba-tiba di sini. Oke, kemudian redstone, lapis udah pasti. Silicon, flint. Ini nggak semuanya bisa di MC ya, makanya aku nggak yakin bisa di kalau misalkan langsung kita masukin, takutnya yang nggak ada EMC malah ikut masuk juga dan bakal memenuhin ininya, tempatnya. Oke, udah semua seharusnya. Yang sisanya nggak ada EMC, jadi harusnya aman. Oh, ini ada EMC, ini bisa diubah jadi silikon atau bisa diubah jadi quartz. Aku perlu ambil enrichment chambernya di sana nggak ya? Atau bikin baru aja ya? Udah bikin baru aja deh. Ini bakal banyak yang bakalan perlu kita bikin baru semuanya, jadi harap bersabar ya. Kita butuh upgrade. Aku perlu taruh upgrade, kalau nggak salah nggak ada EMC ya? Ya nggak ada EMC, jadi harus kita bikin manual semuanya. Enrichment alloy ini yang bakalan agak, atau gini aja deh, bentar ya. Ini bisa aku upgrade jadi plank. Bentar ya. Oh, bisa bikin upgrade-nya ya. Upgrade untuk mekanisme biar bisa langsung tiga prosesnya. Coba gimana ya? Oke, apalagi ya yang perlu ku kerjain? Jadi aku sudah upgrade nih semuanya ke 88 semuanya. Ini ada enrichment chamber ya, BC Enrich Factory yang versi upgrade-nya. Yang sudah aku ini tinggal aku bakar aja semuanya. Oke, karena ya biasa di speed up jadi agak boros energinya. Tapi cepat naik lagi sih harusnya ya. Oke, aku bakal taruh dulu di sini. Dan ini belum jadi ya. Mungkin aku perlu bikin yang pakai yang lebih murah kali ya. Kita metrik masih yang metrik yang ini kali ya, coba. Nether boleh, tapi ini kan metrik aja kali ya. Bukan mau di ini. Sorry. Wah. Ya, bukan mau diubah lagi jadi EMC. Oke, sekarang aku perlu ngatur banyak hal di sini. Misalnya appetite. Nah, ini blok baru dari forestry ya nih. Bukan baru, ini item baru forestry. Ini aku asumsikan dipakai buat, oh ini bisa jadi ore. Yang tak buat apa, ini kenapa nggak ada ininya. Itemnya rusak tampilannya. Ini aku asumsikan buat apa ya, fertilizer ya. Ini kayaknya macam pengganti bone meal kali ya. Rich fertilizer can be used at bone meal. Ini dia. Dia bisa dipakai kayak bone meal. Tapi ya kita nggak akan butuh ini sih. Dan karena ini bisa diubah ke blok, jadi aku kayaknya bakalan ubah dia ke blok. Mungkin coba deh kalau misalkan kita pakai crafter. Di sini harusnya ada yang namanya, ini dia. Oh, ada EMC juga bahkan. Oke, thank you. Crafter yang tier 3 aja dari Arab Tool. Kalian pasti tahu nih mod apa.
Mungkin aku bakal taruh di belakang kali ya. Mana ya? Atau di bawah lah, di bawah coba di sini. Tapi jangan ditaruh ya kan? Karena di bawahnya masih di on off, full push, di disable aja atau non. Oke, dan aku butuh kabel lagi untuk energi. Universal cable, bentar ya. Kalau tahu namanya, ini dia universal cable. Aku perlu karena dia butuh energi. Kemudian ini perlu ku taruh di sini kembali. Ini dia. Taruh ini, kemudian ini. Aku perlu taruh appetite di sini untuk dibikin jadi blok biar karena kita nggak bakalan bungkus ya. Jadi aku bakalan ya taruh resepi seperti biasa, dibikin jadi blok ya, seperti blok. Ini dia. Ya, kita output aja, oke. Kemudian Imperium juga bisa diubah jadi blok sih. Ya sudahlah Imperium deh ya. Kalau Imperium iya crash Black Quartz ini gak ada EMP jadi aku simpan. Atau mungkin sebenarnya lebih efisien kalau misalkan kita taruh dia ke drawer ya. Jadi langsung kelihatan tuh semua storage-nya. Mungkin nanti saja. Atau sementara kita pakai ini aja. Mungkin udah cukup. Ada yang belum ditaruh ya di sini ya. Sandstone dan juga gravel nggak ada di sini. Jadi nggak kemasuk ke dalam. Karena agak telat ya mereka datangnya. Oke. Apa lagi ya yang karena ini penuh sih. Mungkin silikon kali ya. Karena silikon kayaknya agak jarang nemunya. Oke, ini dia. Oke. Sekarang lanjut lagi. Oh, ini masih ada sisa appetite di sini dan sudah penuh appetite-nya di sini. Aku perlu taruh crate lagi berarti ya. Crate bukan card, crate ini dia. Taruh di sini aja kali ya. Oke, dan di sini aku asumsikan nggak ada auto outputnya, jadi harus ku tarik manual pakai ini berarti. Yap, sudah seharusnya udah ketarik. Ini dia. Apalagi ya, properti juga mungkin ku baca di blog kali. Ada berapa yang bisa dibakar? Ada ini 2 bisa dibakar, kemudian bitumen ini bukan dibakar tapi buat kebakaran, ya agak beda. Ya sudah kita simpan saja. Gua karena butuh dibakar jadi aku perlu tarik dia. Aku butuh Crescent Hammer coba. Crescent Hammer. Ini wrench yang dari kunci Inggris yang dari Thermal Foundation ya. Dan ini kebetulan dari Thermodynamic jadi bisa dipakai. Aku harus cepet karena supaya nggak masuk ke dalam crate-nya. Oke. Udah, dan jika bakalan taruh di ini bakar ya, tempat bakar ku taruh di sana. Mudah-mudahan ini nggak ganggu. Ini kayaknya bakal agak ganggu apanya sih? Kalau ini tempat ini kayak gini. Mungkin energinya nih bakalan ditaruh di belakang kali ya. Oke, untuk traktornya mungkin aku bakalan coba ngasih lihat. Kalau nggak salah dia bentuknya kayak piramid, cuman dia ada macam penyangganya gitu. Macam kayak gini. Ini kiri bentuk L kayak gini. Yang belah sini nih bakalan memanjang jadi bentuk L belah sana. Makanya mungkin ininya bakalan kepotong. Ini dia. Seingatku ya, bentuk traktornya. Ini jadi bakal kepotong. Mungkin aku bakalan paksa melingkarin dia ke belakang. Jadi agak boros kabel. Harusnya nggak terlalu masalah sih. Kalau cuman itu aja. Oke, ini perlu ku taruh di sini. Ini ke efek nggak ya? Oh ya, masuk jangkauan kayaknya. Oke, sekarang masuk lagi ke sini, kemudian filter lagi. Salah, jangan di. Kita perlu taruh ini kayak cuman ini dua kan? Cuman ini 2 aja kan harusnya ya. Oke. Ya cuman ini 2 aja. Berarti kita bakalan taruh ini 2 dan ini perlu dia nggak mau ngambil karena dia masih ke output ya. Jadi harus ke input dulu. Ini dia langsung masuk. Dan aku baru ingat kalau Deconim ini nggak bisa ya kalau gitu Deconim nggak usah dah. Ya, Deconim nggak ada EMC, jadi
Oh ya, dan juga dia butuh energi, aku lupa. Kita perlu mingkarin lagi. Mungkin kalian aja. Ini dia, agak ngelek ya. Tak kenapa. Ini bakal ku hancurin. Ini ya mingkar gini aja ya. Jadi taruh belakang dan taruhnya tidak mulai main ya. Ini dia. Draconicnya bakalan ku ya biarin gini aja, topeng bakar. Yang crash quartz-nya yang bakar ya. Tapi quartz-nya pun juga gak ada EMG ya sayangnya. Oke, aku agak salah perhitungan, jadi nggak usah dah kalau gitu, dua-duanya nggak usah. Kita taruh aja manual di sini, nggak usah diapa-apain. Oke, ini tapi tetap bakal dipakai kok untuk yang crushing ya. Karena ini sesi yang kedua. Aduh, salah pencet. Nah, ini sesi yang kedua, ini bakal di crush dan bakal dibakar ya. Ada 9 di sini. Oke. Sekarang gimana ya? Ini bukan dihancurin tapi ku ganti aja. Karena bakal ditaruh, tadi aku lupa. Dan jangan di sini. Malah muter-muter. Nih, kalau misalkan bisa balik please. Gak bisa. Balik ke sini. Karena beda tempat-tempatan beda lagi settingnya. Tuh jadi repot gitu. Oke, sekarang aku bakalan bikin gimana ya? Quartz ini kalau di Smart jadi silikon, tapi kalau di Android bisa lebih untung dapat nether quartz. Jadi mana ya? Oh, bahkan tidak smelter lebih untung lagi, dapat ini quartz ingot yang EMP-nya bakal lebih tinggi lagi, 6 kali lipat ya. Oke lah. Kita bakalan taruh dibakar kali ya. Ya, kita bakar aja kalau gitu. Oke. Nggak apalah, kita bakar dan hasilnya bakal aku tarik ke sini ya. Oke. Ini mohon maaf kalau agak berantakan karena memang aku nggak bisa yang terlalu rapi. Yang penting jalan aja semuanya. Oke. Ini kayak berapa harus kusimpan dulu. Ini bakalan taruh ya, ini tadi udah ditaruh. Kemudian selanjutnya kita bakalan tarik yang ini ya. 9, oke. Ini mereka semua bakal masuk ke set mill dan akan di crush, artinya akan dibakar lagi karena mereka cuma ngasilin dust dan tentu saja bakal dibakar ya. Dustnya perlu dibakar. Oke, dan kanannya ada 2, jadi tinggal kita taruh aja di sini. Oke, tinggal di sini aja. Bukan yang ini, yang ini. Oke. Udah semua kan? Ya udah semua. Dan di sini ya, biar dapat hasilnya, biar aku bisa tahu ini mana yang mau dibakar. Oke, nickel, platinum, nickel, aluminium, uranium, purpurite mana? Nah, ini purpurite mana ini agak berbeda. Dia kalau nggak salah ada EMC ya. Dan aku kurang tahu nih buat apa ingotnya, karena jujur aja emang jarang dipakai sih ya, ingot kayak ginian. Kayaknya ini nggak akan dibakar dah. Iridium juga kalau nggak salah sama ya, nggak ada EMP-nya. Oke, tapi ada sama kobalt nih, dua-duanya ada EMP, jadi kita bakar aja di sini. Dan mungkin masih ada lagi yang by product atau yang secondary product yang kedua, bonus ya istilahnya. Tapi ini belum muncul, mungkin aku perlu nunggu muncul dulu baru bisa ya. Karena meskipun memang kemungkinannya lebih kecil, tapi bisa aja memenuhi ini, jadi harus ditangani juga. Oke, lanjut lagi mungkin dari 2 tetap ini ya. Oke, ini mungkin perlu taruh di sana karena udah udah kelanjur terbakar. Oke, sekarang kita masuk ke main menunya ya. Sekarang seharusnya ini 2 aku bawa, ini yang tadi ku buat dan ini ku bawa dari sana buat bikin upgrade-nya, ini 2 nih. Oke, sekarang kita masuk ke
Mungkin aku bakal taruh mesin-mesinnya di antara di tengah sini atau di sini ya. Di tengah sini juga boleh. Yap. Oke, sekarang kita masuk ke main menunya ya. Makanan utamanya, makanan. Sekarang kita bakalan bikin tempat untuk mekanisme ya. Ini dua kayaknya kalau aku tarik dia bakalan ke sini. Kayaknya nggak apa, aku biarin aja mereka di sana. Aku ambil manual saja. Kemudian yang ini perlu di enrichment nih, yang tadi aku masukin ke chest aja. Nah, ini perlu di enrich. You know what? Mungkin kita taruh aja deh di channel, nggak usah ribet-ribet, nggak usah yang terlalu efisien dah, nggak jadi. Ya aku niatnya mau efisien kan, tapi itu bakal kelamaan. Kalau aku bilang. Oke, kita bakalan taruh ini di sini. Ini bukan dibakar, bukan di craft tapi di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke mekanismenya. Nah, ini sekarang kita bakalan masuk ke proses yang berlibat-libat ya. Berbelit-belit ya, lebih tepatnya. Oke, sekarang kita perlu keep track dulu. Oke, kita tab by tab dulu. Kita harus tahu dulu langkah-langkahnya gimana. Ada chemical dissolution chamber dengan sulfuric acid. Nah, sulfuric acid ini harus diatur juga. Asam sulfur ya. Ya asam sulfat. Aku nggak tahu asam sulfur atau asam sulfat. Harusnya asam sulfat ya. Asam sulfat dengan sulfur trioxide dengan ini kayaknya nggak ada versi yang nggak ada. Jadi harus kita bikin ulang dari chemical infuser. Tapi mungkin nanti saja nih. Karena itu bisa nanti. Nah, ini cara bikinnya juga cukup rumit karena kita butuh atomic alloy ya. Jadi kita bakalan banyak. Untung aku bawa infusionnya ke sini biar bisa langsung dipakai-pakai. Oke, sekarang masuk ke tadi kita masuk ke sini, kemudian gold slurry hasilnya, dan perlu kita taruh ke chemical washer. Ini dapati butuh air ya, karena kita mau ngebersihin ya, washer ya, ngebersihin jadi clean gold slurry, dan ini perlu di crystallize. Kita perlu ubah dia jadi bentuk kristal dengan chemical crystallizer. Oke, sudah jadi gold crystal. Dia ditaruh di chemical injection chamber. Oke, chemical injection chamber dengan hydrogen chloride atau asam klorida. Entah kenapa dia pakainya garam, tapi harusnya sih macam garam ya, tapi entah kenapa hydrogen chloride. Oke lah, kalau gitu masuk ke purification chamber dengan oksigen, dapat gold clump, dan ini bakal di crush untuk jadi dirty gold dust. Dirty gold dust bakal diubah lagi jadi yang gold dustnya. Baru di sini kita bakar. Nah, ini dia prosesnya. Kita bakalan butuh banyak banget mesin yang harus dibikin semua. Oke. Ya, kita bakalan butuh water pouring time lagi. Kalau begitu, ini mikanya udah lumayan cukup ya. Tapi mungkin kita lebihin aja supaya mana tahu kita butuh lagi untuk modifier. Nah, kita bakal bikin semuanya satu-satu. Yang ini tier 2 ya. Ini aku bilang tier 2. Kalau yang tier 1 yang kayak gini, yang pakai basic control circuit. Ini yang tier 2 pakai yang advance ya. Kemudian ini yang 3 elite. Dan yang keempat itu pakai atomic alloy ya. Ini nggak pakai, ya ini yang biasa. Dan juga yang ini biasa ya. Bukan yang biasa, tier yang tinggi atomic alloy. Oke, dan untuk bikin yang sirkuit yang kayak gini, elite circuit, dia harus butuh sirkuit yang lebih bawah lagi. Jadi agak berbelit ya, kali lagi. Oke, kira-kira kalau misalkan benar kita butuh 3 atomic alloy. Ini dia. Kalau benar ya, kita hitungnya. Di sini ada di sini. Kita belah dulu ya. Kita taruh di sini. Kita butuh 3. Kalau salah aku punya nggak ya di sana sisaan? Coba bentar ya. Oke, aku dapat ini dari sebelumnya ya. Masih ada sisaan di sistem
play energetikku, jadi mungkin bisa aku pakai ya. Mumpung karena ini sudah akhir episode ya, jadi kayaknya nggak akan banyak kepakai sih yang kayak gini kan. Oke, kita punya 3, kemudian kita bikin, mungkin nih bikin dulu kali ya. Get tank casing, get tank 1, 2, casing. Ntar ya. Ini dia, ada chemical crystallizer. Kemudian ada ini get tank, kita butuh get tank lagi. Get tank kita bikin chemical water. Kemudian yang ini kita butuh get tank lagi. Kalau gitu ambil 5 aja sekalian. Ayo. Aduh. Mana ya? Ini dia. Chemical dissolution chamber. Kemudian apa lagi? Oh ini ya, ini sirkuitnya. Bentar ya, aku butuh 2. Oke, bentar ya. Kita bikin 2 dulu yang 4 ding, 4 ini. Sirkuit 1 2 3 4. Kita 2-nya kita taruh ke ini. Aduh. Ini dia. Kemudian yang terakhir, oh ini chemical injection chamber, ini butuh purification chamber ya, jadi harus bikin lagi dong. Kalau gitu 1 2. Ini dia, ini perlu bikin 2 sekalian, dan dia butuh enrichment ya, jadi agak bercabang. Berarti 1 2 ya, kita bikinnya 2. Kemudian ini kita butuh osmium. Ayo 1 tak aja. Kalian yep, ini purification chamber 2. Dan 1 lagi kita upgrade ke chemical injection chamber. Ini nggak ada yang tak kan? Oke. Oh, ini masih ada charge yang belum di ini nih. Oke, bentar ya. Ya udahlah, nanti aja dah. Oke, kemudian ini harus bikin lagi sih untuk 1 lagi. Oke, purification. Apa lagi ya? Oh, gold ya. Aku lupa gold. Kita ambil gold ingot 1. Ini dia. Dan 2 salah. Ingot. Kita ambil 2 aja dan kita bikin ini dia. Chemical injection chamber. Kemudian crusher ya, kita butuh crusher. Lava pakai 2. 1 2. Crusher. Yang kalau kalian nggak tahu nih buat biofuel, kita pernah pakai. I think semuanya sudah cukup, tinggal isi-isinya aja ya yang bakal agak bermasalah. It's okay. Mudah-mudahan. Kita taruh dulu tuh ya untuk sementara. Semuanya bakal dikumpulkan ke satu tempat, di tempat sebelah sini. Di sini mungkin ya aku taruhnya, karena mereka butuh energi, jadi bakalan mungkin ku taruh dulu pipe di sini. Di sini aja. Oke, berjajar aja di sini. Oke. Sekarang chemical dissolution chamber yang paling pertama, tempat untuk ore dan juga namanya sulfuric acid nantinya. Dan ini nggak ada apanya ya, jadi harus kita atur lagi. Outputnya kemana ya? Ini aku jarang pakai chemical dissolution sih, jadi agak lupa-lupa ingat. Seingatku inputnya di 2 ini, outputnya di sini, sesuai dengan yang UI ini seharusnya. Kemudian masuk ke mana tadi? Chemical washer. Ya, selari kan, ini bikin selari, kemudian ini di chemical washer. Ini dia, nanti airnya bakal ditaruh, coba sink. Ini dia. Sini nggak ada auto ninja lagi, jadi harus ku atur semuanya. Mungkin coba deh. Udah nanti aja lah ya. Masuk ke chemical crystallizer ya. Benar kan? Ya benar. Chemical crystallizer kiri kanan sama. Ini aku nggak tahu bisa auto. Oh ini dia ada. Bukan nih. Oh ini dia.
Ini ada auto, bukan gasing kalau salah ya. Iya, gas. Ya kan, gas. Ini cuman bisa di kayak gini aja. Ya, chemical crystallizer. Ini gas ya kayaknya. Bukan fluid tapi gas. Ya sudahlah. Kalau gitu kita bakal taruh lagi dia ke... Ini tadi bikin kristal. Kristalnya nanti ditaruh di sini. Chemical injection chamber. Ini. Chemical injection nanti masuk ke purification chamber. Purification chamber. Kemudian masuk ke enrichment dan ke crushing kalau nggak salah. Yap, kayak gini. Dan outputnya bakal ke sini ya. Oke, ada 7 mesin berjejer di sini. Oke, kita tinggal taruh saja semua yang kita butuhkan ya. Yang pertama, ini semuanya sudah selesai seharusnya. Mungkin bakalan perlu penyesuaian untuk output, input-outputnya karena ada beberapa yang nggak bisa auto ya. Jadi mungkin harus pakai pipe manual. Jadi ini harus di input output sebelah kiri kanan, kemudian ini input ke output, mungkin outputnya di atas kali ya kalian. Auto eject aja. Ini juga input output. Mungkin ini oke. Mungkin yang selebihnya bisa ditaruh di bawah tanah ya, biar nggak terlalu ganggu. Semuanya sudah disetting. Ini belum di auto eject. Ini bertiga ini nggak ada pengaturannya. Oh ini ada yang, tapi yang dua ini nggak ada. Dua yang pertama nggak ada. Jadi aku perlu penyesuaian lagi. Ini masih bisa digeser ke sini kok kalau misalkan masih butuh sesuatu. Oke, sekarang mungkin aku perlu atur inventory dulu. Oh enggak deh. Oke, sekarang kita bakalan bahas mengenai masing-masing karena ada butuh item lain, bukan item lain sih, macam resource lain lah istilahnya yang dibutuhkan. Misalnya kalau yang chemical dissolution dia kan butuh sulfuric acid ya ini. Kemudian water ini butuh air ya, gampang ini, sehingga pakai zinc aja, ini nggak usah. Ini butuh salt ya, hydrogen chloride. Dia bisa pakai salt atau bisa bikin manual dengan hydrogen dan chloride. Ini kayaknya mungkin bakalan mati-matikan aja. Satu lagi oksigen ya. Tapi oksigen satu caranya itu bisa pakai ini dia. Bisa pakai electrolysis separator ya, kalian pasti tahu ini apa ya. Ini adalah pemisah antara air untuk unsur dari air H2O, 2H, 2 hidrogen dan 1 oksigen. Oke, tapi yang mungkin bakal paling ribet itu sulfuric acid ya, karena ini kayaknya bakal berlipat-lipat. Jadi kita bakalan proses dulu ini. Oke, sekarang kita bakalan bikin dulu namanya sulfur trioxide sama water vapor. Ini gampang water vapor. Ini cuman uap air ya. Water vapor itu kan bahasa Indonesia uap air ya. Jadi cuman air yang diubah aja jadi gas gitu dengan rotatory condenser. Sementara yang sulfuric trioxide, nah ini yang bakalan perlu chemical infusion lagi. Chemical infusion ini cuman penggabung senyawa ya, penggabung gas dengan oksigen dan sulfur dioxide. Oksigen kalian tahu dari mana, dan sulfur dioxide itu dari sulfur ya. Dengan chemical oxidizer chemical oxidizer sulfur bisa kita ubah jadi sulfur dioxide. Oke. Dan sulfurnya ada EMC semuanya, jadi tinggal kita ambil aja. Oke, sekarang kita bakalan bikin dulu. Kita butuh 2 chemical infuser, 1 chemical oxidizer, dan rotatory condenser 1. Kalau salah. Kalau misalkan benar semua, harusnya iya ya. Kita tinggal crafting aja. Nggak ada yang rumit dari antara 3 ini. Tinggal ya ini aja yang ribet sih. Gas tank, energy tablet. Oke, sama apa ini yang tangan nih? Dynamic tank. Oke. Kita butuh tank. Dynamic tank itu yang dari ini dia, mekanisme, dan ada tank satu di ini. Kemudian kita butuh lumayan banyak gas kalian. Ya, 5 mungkin.
sama personal chest ya. Personal chest ini pakai till, glass, dan juga circuit. Oke, kita butuh banyak lagi. Mungkin yang lain aja dulu ya. Kita butuh glass, dan ini bisa dibikin ya. Kita butuh 2 dynamic tank ya, karena infuser kan butuh 2 ya. Dynamic tank, ini dia. Kita bikin ini 1, 2. Oke, nggak bisa di-tag ya, biasa. Glass. Yang berwarna aja deh, biar nggak usah ribet. Personal chest dan till, kita butuh till dan gold ya. Bentar ya. Ingat kalian, kita butuh gold 3, karena kita butuh energi baterai itu ya. Till, ini ada till yang dari Extreme Reactor, kita pakai ini aja deh, mungkin. Ini bentuknya agak lain ya dari till yang lain. Kalau kalian lihat till yang lain bentuknya biasa aja, tapi ini kayak bener-bener kayak batangan ya. Batangan yang di real life mungkin. Oke, chest, aku butuh bukan chest yang lain-lain, ini dia. Kita butuh personal chest, dan kita butuh dynamic tank lagi. Dynamic tank, bukan dynamite. Ini masih ada dynamite. Saya klik ini, dia ada dynamite ya. Kalian tahu lah pasti dinamit ini buat apa. Ya nggak usah kasih tahu. Tapi kita nggak butuh juga. Mirip TNT sih ya. Dan juga ini ya, kita butuh energi tablet dan redstone ada sih. Energi tablet, kita butuh glass. Kita butuh gas tank lagi. Gas tank lagi. Rotary condenser buat ininya. Oke. Kita bakalan taruh ini. Kita bakal butuh electrolytic separator. Bentar ya. Electrolytic separator. Bentar. Mana ya? Oh, ini dia. Electrolytic separator. Ini dia. Aku lupa. Ini untuk memisahkan air dengan unsur-unsurnya. Kita butuh osmium gold ingot. Bentar ya. Ingot. Kita butuh gold 1, iron 1, osmium 2. Osmium 2, iron 1. Dan kita crush semuanya di sini. Ini dia. Ini nanti aja aku atur deh kalau begitu. Ini mungkin bakal penuh sih. Atau lagi mana ya? Iron, ini dia, crush iron. Ini masih belum masuk di sini ya. Ya, yang tadi itu kayaknya by product atau produk yang kedua ya. Makanya dia nggak masuk ke sana. Oke. Kita butuh bikin, bentar, ini electrolytic separator, ini dia. Ini electrolytic core. Dan ini electrolytic separator. Oke. Kita bakal butuh lumayan banyak zinc, dan kita bakalan butuh cara buat transfer air. Kita bisa pakai liquid translocator, ini dia. Mungkin banyak aja sekalian. Ini yang transfer airnya cukup cepat ya. Ini nanti aja deh ya, karena mana tahu kita butuh yang lain. Kita kayaknya bakal butuh gas. Transfer gas itu pressurized kalau nggak salah untuk yang transfer gas. Oke, sekarang kita butuh ngatur-ngatur lagi semuanya. Ini yang bikin ribet itu sebenarnya ngatur tempat-tempatnya itu loh. Itu bakal merepotkan. Mungkin aku bakal sementara taruh di sini, ujung sini. Ini chemical oxidizer, kita bakalan gimana ya? Ini masanya nggak tahu. Mungkin coba aku ambil konfigurator buat jaga-jaga deh. Ambil konfigurator jaga-jaga kalau misalkan aku mau nggak salah inputnya. Tapi kenapa nggak muncul ya? Seharusnya muncul. Bentar ya. Di sini bisa diatur-atur sih konfigurasinya mau gimana. Ini rotate, ini yang winch. Ini buat muter-muter. Ya udahlah, kita bakalan manual aja kalau begitu. Kita uji coba aja semuanya. Ini perlu ditaruh dengan oksigen dan juga chemical infuser di chemical infuser 1. Ditaruh di sini.
Kiri kanan, oh bentar, dia ambilnya kiri kanan dengan output di belakang. Ini bakal merepotkan. Oke, bentar ya. Kita bakalan ambil dulu kabel tadi. Ini pertol. Oke, aku masih ada di inventory rupanya. Ngapain aku ambil lagi kalau gitu? Oke, kita bakalan taruh sini, kemudian gas, kalau nggak salah ya itu. Mungkin pressurized tube. Ini ya, ini dia, gas. Kita bakalan, nggak kayak gini, deng. Mana ya? Oke, ini merepotkan settingnya. Karena ini kan episode gabut ya, jadi kalian harusnya nggak masalah lah ya. Kalau misalkan nggak suka ya bisa di skip aja sih. Ini intinya cuman mikir-mikir aja sih. Bentar ya, ini dia. Kalau misalkan benar kita taruh ini di sini, taruh ini di sini. Kita butuh. Oke, ini repot ya. Oke, aku ambil dulu sulfur buat ngelihat gimana kinerjanya. Ini sulfur yang mana terserah harusnya ya. Kita ambil dulu satu. Mungkin aku minta water deploying time ya. Aku mau 2, cuman nanti bakalan yaudah nanti aja ya. Ini dia udah masuk ke sini. Yang selanjutnya kita butuh oksigen. Electrolytic separator ini dia ditaruh di sini. Sink ini untuk airnya. Taruh di sini ya. Ini dia. Tab hive-nya agak mengganggu. Ini taruh di sini. Klik kanan. Ini aku bakal taruh dulu tank yang gas tank ya. Bentar ya. Gas tank. Mungkin aku bakalan taruh ke void kalau misalkan nggak butuh. Kita nggak butuh hydrogen lagi untuk yang lain. Mungkin aku bakalan coba upgrade karena gas tank ini juga ada upgrade-nya. Tapi kayaknya upgrade-nya mentok ke ini aja kali ya. Yang tier 2 aja, nggak usah jauh. Ini dia. 128. Karena ini perlu juga nggak dikosongin biar nggak ini. Oke, sudah jadi sulfur trioxide. Sulfur trioxide perlu gabung ke water vapor atau ini perlu ditaruh di ini udah langsung ngasih ini ya sulfur acid, jadi tinggal ditaruh di tapi ini kalah sama ini ya. Ini butuh untuk traktor soalnya. Kita bakalan taruh di sini aja. Ini diambil lagi di sini. Sulfur trioxide ada dia di sini. Kemudian ada water vapor. Ini butuh energi juga. Di condensing atau condensing ya untuk water vapor? Di condensing kan? Berarti ini mungkin perlu ku taruh di. Ini nggak ada apanya lagi. Coba. Mana konfiguratorku nggak ada. Oh ya, karena ini mesin yang nggak ada konfigurasinya, makanya nggak bisa ya. Pantas aku nggak mau. Oke, kalau misalkan bener kayak gini, aku lupa dia perlu di input ke. Kalau begitu kita taruh aja di sini. Dia input water dari sini. Mana ya? Mungkin banyak-banyak sing aja kali nggak apa-apa kali ya. Nggak usah ditransfer ke satu pipe aja. Meskipun agak boros sing, tapi kalau sama kita mah ada murah sebenarnya sing. Kita klik kanan. Kita ubah jadi water vapor, bener ya. Dan mereka butuh energi ya mas-mas. Energi di sini. Kita butuh energi di ini pressurized tube, ini dia. Di sini. Nah, ini cara naruh energi mana ya? Mungkin bakal aku transfer dari sini kali. Gak bisa ya, karena ini bakal transfer ininya, gasnya.
Oke, langsung jadi Strawberry Agent dan ini bakalan ku transfer ke sini. Ya ini bener-bener ribet, seribet-ribetnya. Oke, udah jadi Strawberry Agent. Ya, bukan pemandangan yang indah, bahkan belum ada energi yang ini ya. Bentar ya. Ini taruh energi. Aku harus muterin kalau begitu. Bakal lebih buruk lagi rupanya. Bukan yang ini. Ini dia. Aha, ini dia. Ya, sangat buruk rupa ya. Berantakan banget. Tapi yang penting kita sudah, ini perlu ditaruh chest mungkin ya. Atau drawer chest mungkin sudah chest saja. Chest. Ini perlu di bentar ya. Aku butuh item translocator buat narik ininya ke chest ya nanti ya. Ini dan ini. Dan aku bakal langsung super lagi. Oke, benar. Tinggal butuh water point time 2 karena ini ada 2. Ini kayaknya butuh 2 deh untuk yang selebar ini. Sama pedestalnya ada pasti 2. 1 2 3 di sini kali ya, di sini sebelah sini. 1 2 3 di sebelah sini ya. Kalau misalkan benar, semuanya bakal keimpact. Bener gak sih? Oke. Ini kena sih charge-nya. Ya dia kena juga tapi agak lambat ya. Kalian lagi yang kalau misalkan kalian mau percepat, kalian bisa upgrade ini dia. Jadi seperti biasa, tapi ya aku bakalan tetapin yang ini aja. Nggak usah aku upgrade, pakai water point time aja udah cukup. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Ini masuk ke menu utamanya coba. Aku perlu taruh iron coba di sini, ada banyak sini. Kita uji coba ya, kita uji coba. Apakah ini bakal ke transfer atau enggak nih? Oke, water slurry udah transfer. Dan ini bakalan aku pakai yang ini aja kali ya. Aku nggak tahu airnya nih taruh inputnya di mana, di sini caranya ya. Kalau bicarakan gitu mungkin fluid dak ya. Fluid dak. Yang ini ada lagi pipe yang modelnya kayak gini, item dak, tapi dia namanya fluid dak ya. Channel plate fluid dak, bukan ini. Mana ya? Hardened fluid dak, ini dia. Ini kalau salah ya, ini benar. Jadi intinya dia bisa dipakai buat transfer cairan. Dengan turbo sama juga pakai ini. Dan kita bakalan ini dia, ada benar. Oke, udah benar ya. Airnya di input dari atas bisa. Ini dimasukin ke sini, sudah masuk jadi kristal. Ini dia. Oke, sudah masuk iron kristal di sini. Tinggal masuk ke ini 2 ya. Ini 2 butuh fuel. Yaitu yang pertama di sini itu hydrogen chloride. Ini dia. Dan satu lagi oksigen ya. Oksigen atau flint ya. Tadi ini dia nggak ngasih tahu kalau misalkan bisa pakai flint. Mungkin aku bakalan bentar ya, aku atur-atur dulu. Ini banyak banget ini. Ini bakalan diinput dari mana ya kalau ini ya? Aku baru nyadar. Bisa nggak ya diinput dari, karena pipe-nya bener-bener bener-bener hancur parah, tak kemana-mana nih. Oke. Karena kalau misalkan dibikin apalagi juga susah. Mau dibikin rapi juga susah. Oke, coba kita taruh aja, uji coba aja ya. Apakah bisa pakai mungkin coba crate. Bisa diinput entah dari mana. Karena kalau misalkan nggak bisa diinput juga ya percuma gitu. Oke, ini uji coba seperti sekali lagi. Iron bisa nggak ya? Kita taruh sini. Transfer ke sini.
Dan ya benar bisa dari atas. Berarti ya kita sudah bisa, ini dari 15 ya. Berarti kita bisa ini dari atas ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dua ini, return untuk dua ini, yaitu salt sama hydrogen chloride ya, hydrogen chloride sama salt atau sama oksigen ya, sorry. Ini mungkin ku taruh dulu bentar ya. 1, 2, 3, 4, range-nya di sini. 1, 2, 3, 4 di sini, kalau misalkan benar. Tapi nggak akan kuaktifkan dulu. Ini agak disarankan untuk tidak bikin dua ini berdekatan atau saling mempercepat satu sama lain, karena itu bakalan menguras TPS kita. Karena ya kalian kebayangkan, satu dipercepat dengan yang lainnya lagi dan yang lainnya dipercepat lagi. Jadi berulang-ulang dan itu bisa bikin nge-lag abis ya. Kayak yang kejadian beberapa episode sebelumnya. Oke. Sekarang kita masuk ke hydrogen chloride. Nah, ini aku perlu mikir nih gimana caranya untuk makainya. Apakah kita bakal pakai salt yang dari mechanism atau ini ada dari PMHP Scrap ya. Kalau mechanism dia bisa dipakai gaseous brine. Oh ini ya. Oke. Kalau misalkan pakai salt yang ini dia bisa dibikin dari ada salt block. Ini kalau nggak salah bisa kalian temukan di early game di sungai-sungai ya. Di bawah itu kadang ada salt block ya, lebih tepatnya. Ini dia. Atau dari chicken juga bisa ya. Ada chickennya rupanya. Oke. Tapi ini EMP-nya sama semua. Jadi konstruksikan dia nggak ada di transmutation tablet. Dan salt yang ini ya nggak ada cara ininya. Satu cara yang menarik itu pakai namanya chemical crystallizer untuk gaseous brine. Gaseous brine itu dia pakai dia dapat dari ya decondensing dengan brine ya. Brine ini dia dari thermal evaporator plane controller. Ya thermal evaporation plane namanya. Ya mungkin mau nggak ya kita pakai itu? Coba deh. Atau kita bisa pakai chloride. Nah, chloride ini cara dapetinnya itu harus dari chloride ini cara dapetinnya harus dari brine lagi. Kalau misalkan pakai brine lagi. Jadi mau nggak mau kita harus bikin thermal evaporation controller. Oke. Mari kita cek. Ini ada salah satu seksi dari mekanisme yaitu thermal evaporation ya. Thermal evaporation plan ya. Nah, nih thermal evaporation plan itu ada multi blocknya. Sementara ini ada komponen-komponennya. Thermal evaporation controller, valve, dan block ya. Blocknya ada EMC, tapi yang ini valve ini yang input output udah pasti. Dan controllernya ini udah pasti untuk ya mastermind-nya lah ya, master blocknya. Oke, harus ada satu dan ini berarti kita butuh, kalau benar kita bakalan perlu dua ya. Satu untuk air, satu untuk output brine-nya. Dan kita cukup butuh satu ding. Ya, kita cukup butuh satu. Karena kadang kalian butuh dua. Karena brine ini bisa kita ubah lagi jadi liquid lithium ya. Yang dimana liquid lithium ini bisa dipakai buat bikin ada tritium atau lithium dust. Yang lithium dust ini biasa kita pakai buat bikin induction cell ya, batch induction cell ini untuk penyimpanan energi super besar. Oke, sekarang kita bakal bikin dulu brine deh ya, kalau begitu. Thermal evaporation plan yang block ini kita butuh 1, 2, 3, 4 yang ini. Oke. Dan kita butuh bucket glass pane ini 2 ya, cukup 2. 1, 2. Glass pane ya, aku pakai yang sisa aja dah. Bentar ya.
Ini masih ada sisa glass pane nanti dia, tinggal kita bikin aja. Aha, oke. Kita balik lagi. Oke, untuk cara bikinnya gimana? Untuk thermal evaporation plan ini agak belibet ya ngomongnya. Thermal evaporation plan lagi. Thermal evaporation plan. Ini cara bikinnya sangat simpel, cukup kotak aja, kotak 4 gitu. Kotak tapi bolong 4 2x2 ya. Dikasih bolong 2x2. Ini bakal agak merepotkan ininya, kabel-kabelnya. Atau kita taruhnya agak ke atas kali ya. Ini bisa dipengaruhi sama ini sih. Mungkin bukan apanya, tapi bukan plannya, tapi ininya nih, translocatornya ini dia. Biar cepat. Oke, mana ya? Ini berapa blok sih? 4, 5. Ini mungkin ku taruh ke atas lagi kalau mau ke efek. Jadi mungkin kita bakalan taruh bentar, ini ku ganti dulu dengan dirt kali ya. Dirt. Dan kita tarik sejajar dengan ini, oke. Mungkin nggak apa-apa di sini aja. Nah, cara kayak gini 4x4 kita bikinnya bener. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sini. Dan kita bakalan taruh lagi. Valve-nya kita taruh di sini ya. Mungkin untuk outputnya mana ininya? Kita pakainya yang ini ya. Yang ini yang butuh apanya ya? Brine ya. Kalau begitu kita taruhnya di sini kali ya, brine-nya. Oke. Kontrolnya ada pasti harus ditaruh. Kemudian ini. Dan kita bisa taruh dia meninggi atau ini ukuran yang kalau nggak salah yang ukuran yang ini ya, yang kecil, yang 2x2 kayak gini. Udah jadi belum? Berarti harus minimal tingginya 3 ya. Bentar ya. 1 2 3. Atau kenapa nih nggak mau incomplete? Kenapa nggak mau ini ya? Apa gara-gara ini ya? Mungkin coba aku disconnect semuanya. Masih nggak mau? Harusnya ini udah bener sih. Ini dia. Minimal harus kayak gini ya, berarti. Oke, dan kalian bisa ngelihat ada form height ya, height-nya 4. Berarti ini tingginya, ya ini tinggi bloknya 4. Ini harus dibolongin. Karena isinya bakalan istilahnya disinari sama sinar matahari ya di sini. Ini dia. Dan karena sesuai namanya thermal evaporation, artinya dia istilahnya menguapkan air ya. Karena ini nanti bakal diisi air dan ada temperaturnya di sini 318 Kelvin. Mungkin sekitar berapa? 45 derajat Celcius ya. Oke, dan tinggal di input aja airnya di sini. Mungkin aku bakal bikin fluid duct lagi. Fluid duct. Ambil lagi nih. Yang it will break. Yang fluid duct ini dia ada 2 versi soalnya. Yang pertama itu yang dia bisa hancur. Ini dia. It will break if the content are extremely hot or cool. Kalau misalkan cairan yang ditransfernya itu terlalu panas atau dingin, dia bakal hancur. Tapi yang harden ini dia lebih tahan ya sama temperatur. Tapi harusnya yang pakai itu juga nggak masalah sih. Untuk yang air aja ya. Kalau air aja ya. Oke. Ya ini udah langsung ngasih. Oh cepat juga ya. Kayaknya gara-gara ini ya. Makanya dia cepat banget prosesnya. Karena seingatku nggak secepat ini sih. Lebih lambat. Jauh bahkan jauh lebih lambat. Oke, sekarang ada 2 cara, tapi kayaknya kita bakalan pakai dia buat bikin salt aja sekalian ya. Kita bakal bikin ini lagi sama mana ya? Bentar ya. Kok
tadi salah ini. Ini sama ini ya, di rotatory condenser. Ini 2, nggak ada yang spesial sih seharusnya. Oh, ini tapi perlu ku upgrade lagi ya. Diamond. Diamond ada diamond apple, oke. Tadi tanya progression ya. Aha, diamond biasa. Kita taruh di sini satu. Dia harus di kalau salah dia harus craft diamond kalau mau ditaruh beneran yang aslinya. Ini dia. Makanya dia nggak mau taruh. Biasanya biasanya dikompres ya biar lebih efisien. Tapi karena kita udah di akhir jadi kita nggak butuh lagi sih. Ke gas tank aja sekalian. Gas 1, 2, 3 sama tank 1. Fluid tank ya. Bukan yang ini. Ini dia. Chemical crystallizer dan juga rotatory condenser ya. Kita butuh gold sama redstone lagi. Redstone 1, 2, 3, 4 dan gold. Ingot 1, 2, 3 1, 2, 3 dan glass 4 ya. Oke. Kita bikin ini kurang kah? Kenapa kurang? Aku belum ambil ya. Loh, apa aku belum ambil? Oh, udah dibikin ya, aku lupa. Apa aku lupa sendiri? Oke, rotatory wait. Rotatory condenser, bentar ya. Oh, ini dia. Oke, tadi bikin baterainya ya, kok aku bingung. Oke, sekarang kita ini perlu digas dulu ya. Kalau nggak salah ingat. Ya ini perlu digaskan dulu. Kita bikin jadi gas dulu, baru bisa kita taruh. Kita ya kayak gini ya di arah sini. Dan baru kita bisa bikin dia di crystallite dulu. Ini dia. Ini benar nggak sih? Oke, coba aja. Ini perlu di ini ya. Makanya nggak mau masuk nggak? Dia masih nggak mau masuk. Oke, mungkin perlu ku tarik manual. Atau gimana ya? Oh wait, salah arah kali ya. Salah. Fluid jadi bentar. Fluid jadi gas, Ceng. Mana? Aduh. Mana. Iya kan di condensing kan? Harusnya arah sini atau bentar. Arah sini di ini. Ya, mungkin dia masih nggak mau narik, makanya dia ini bentar ya, aku bakal atur lagi. Mana gasku? Ini dia. Ini bukan gas, yang ini fluid, jadi aku perlu tarik pakai translocator kali ya. Translocator, aduh, lambat. Ini dia. Ngelek ya. Stop ngelek. Tadi ini harus di shift sih. Bukan di sini, dia nggak mau terima pasti. Aha. Kalau misalkan benar, harusnya ini dia. Baru mau keterima. Dan ini perlu ku taruh di sini. Ini perlu ku bentar ya. Dia butuh energi jadi harus ku tarik. Oke. Ini dia. Ini perlu ku tarik ke atas sini. Yang ini ya, purification. Oh yang ini ya, chemical injection chamber. Ini 1, 2. Oke. Ini dia. Sekarang outputnya perlu ku tarik ke bawah sini.
Jadi ini inputnya perlu yang extra. Ini extra ini konfigurkan extra ini yang bawah ya. Ya, warnanya pun udah sama. Harus di setting kayak gitu. Kemudian ini aku taruh lagi ini. Ini bakal agak mengganggu, tapi ya sudahlah. Atau mungkin lebih cocok kalau misalkan kita agak menyamping ya daripada ke depan kayak gini. Karena ini agak mengganggu sih. Dan agak lambat ya. Ini lambat. Ini perlu dipercepat kalau begitu ya. Karena ini udah pakai energi gede loh, 160 kan. Oke. Ini mungkin makin lama-lama transfernya bakalan ke sedot banyak sih dengan ini person ini. Kalau misalkan mesin sebanyak ini. Jadi kayaknya aku bakalan tambah plug point lagi untuk sementara, mungkin bikin plug point khusus buat mesin-mesin kayak gini ya. Oke, selanjutnya oksigen. Oksigen ini gampang, tinggal kita pakai ini aja mungkin. Ya, ini bisa nggak ya aku ubah jadi versi bentar ya. Kalau salah ada settingan buat bikin dia otomatis otomatis kebuang kalau misalkan udah lebih gasnya. Tapi entah mana. Oh, ini dia dumping. Ini dia. Harusnya ini dumping aja. Tadi sempat ke dumping, makanya hilang semua. Tadi agak double click tapi nggak apa-apa lah. Kalau begitu, apakah kita bikin lagi ya? Kita bikin lagi kali ya. Iya, oke. Kita bikin lagi. Kalau begitu, kita bakal taruh aja di atas. Nggak masalah. Mungkin aku bakalan skip aja untuk bikin ya. Tiga.
Oke, udah jadi. Ini mungkin perlu di ya. Ini aku tarik dari ini kalau nggak salah ya. Nih attachment factory karena kita kayak nggak butuh. Oke, dan sekarang bakalan kenceng banget nih prosesnya. Mungkin ini bakalan agak tersendat karena nah, kan dia menurun terus. Aku bisa aja coba tinggiin lagi coba mungkin ya. Karena ini badai bisa ditinggikan ya. Jadi nggak cuma terbatas pada 4 ketinggian. Dia bisa aku tarik ke atas. Mungkin aku butuh wand kalian. Ini aja mungkin. Kita tarik ke atas. Kita cuman sanggupnya bentar ya. Ini dia. Aku lupa nih kayaknya nggak menambah fit ya. Ada ding nambah fit. Ini dia jadi tadi sebelumnya 0,4 jadi 0,9 jadi 2 kali lipat ya. Atau kalau misalkan mau lebih cepat lagi, temperaturnya ini bisa kita naikkan ya. Jadi temperaturnya itu bisa kita naikkan karena di mekanisme itu ada apa ya? Ada sistem yang namanya heat atau panas. Ada 3 ini ya. Kalian bisa baca aja sih. Moderate somewhat dangerous radiator that is capable of emitting massive amount of heat, tapi aku nggak yakin bisa ngasih heat. Yang ku tahu ini ada 2 ya, yang ini. Ini ada deskripsinya dari chip M. Ini dia. Yang ini dia bisa ubah energi menjadi heat energi. Ya, energi yang kita punya menjadi energi panas. Yang kalau misalkan kita taruh dia ini perlu power lagi ya, Bade. Jadi dia perlu power lagi, kita harus kasih panas. Nanti temperatur yang ini bakal naik ya. Itu sih yang sering ku pakai kalau aku pakai thermal evaporation biar cepet. Sama ada satu lagi yang ini, tapi dia butuhnya fuel. Kayak coal, ya wood, biasa-biasa lah ya. Kayak gitu. Oke. Ini udah tersedak semuanya ya, karena udah selesai prosesnya. Cuman nih kenapa nggak mau transfer ke sana? Ini harus ku tarik kah biar mau ke transfer? Malakin amat. Mungkin aku bakalan bentar ya. Ya masalahnya ini nggak mau ke transfer ke sini. Ini seharusnya nih bakalan bentar. Iya terbalik ya pantesan kok nggak mau. Ini crafternya taruh di sini. Ini dia. Baru taruh sini. Nah kita butuh bakar lagi. Berarti kita butuh ini lagi ya. Ya ini smelting factory lagi. Oke. Mungkin smelting bisa di upgrade biar cepet tapi kayaknya nggak usah dah. Ini yang gas, yang energi salah. Oke, suara apa itu? Kita butuh bikin smelter lagi. Bentar ya. Apa aku bikin installer lagi ya, kalian ya? Plank. Plank. Kita bikin installer lagi kali ya, sekalian. Installer tadi mana ini ya? Aku kurangan yang tadi ya, redstone 1, 2, 3, 4. Dan satu lagi iron ingot 1, 2. Kita bikin ini. Kemudian kita bikin smelter ya. Smelter. Ini dia basic smelting factory. Kita butuh glass sama 1, 2, 3, 4. Redstone ya. Oke, sekarang kita tinggal bikin redstone-nya kurang. Kebalik ya, bukan yang glass tapi yang redstone, yang 4. Ini dia. Energy smelter. Dan kita tinggal taruh upgrade aja di sini. Kita taruh input di sini, output ini, bukan ini. Ya ini output dan udah jadi ironnya. Oke, sekarang ini bakalan butuh setup. Oke. Ya, ini intinya semuanya sudah berhasil di sini. Mungkin aku butuh energi kondenser dulu. MK2 ya sudah nggak apa. MK2 mahalan aja nggak apa-apa.
item translocator kita taruh di sini. Aku perlu bawa dulu untuk tarik ke sini ya itemnya. Ini nggak nge-lag kan? Coba TPS. Ya nggak ada ya. Oke. TPS ini komennya biasa aku pakai buat ngeliat TPS kita. Overall TPS kita itu yang atas ini 19, artinya 95% ya. Jadi nggak terlalu buruk. Meskipun berkurang, tapi itu bukan masalah besar ya, berkurang gitu aja. Dan sekarang ini perlu ditaruh lagi sama ya tadi metrik. Ini dia. Dan taruh lagi satu buat sulfur ya kalian biar langsung aja semuanya. Meskipun kayaknya ada batasnya juga sih sulfur. Kita taruh aja di sini. Kita taruh sini. Kita taruh sini. Di dataran tempat dan kita taruh sulfur di sini. Kita coba taruh metrik ini. Nah, banyak banget. Ini karena banyak banget para ini ya mesinnya, jadi agak berisik ya. Oke, dan sekarang tinggal kita transfer semua yang ada di sini. Ini gede banget ya, kehalang sama di atas. Kita transfer semua ini ke sini ya, sama semua ini. Oke, dan kita bakal simpan dulu. Oke, kayaknya semuanya udah selesai ini ya. Tahap terakhir kita tinggal transfer aja semua itu ya. Ini cuma ada 7, jadi nggak masalah. Oke. Ini simpan juga. Dan karena aku tinggal transfer aja semuanya. Ini ribet abis, tapi tenang aja, yang 4 ini nggak akan ku apa-apain sih seharusnya ya. Ya paling cuman aku mau ambil erodium kristalnya aja. Tapi sisanya nggak terlalu di kemana-kemana kan dia. Oke, aku tinggal transfer semuanya ke sini aja. Bentar ya. Oke, kalau misalkan ini berhasil seharusnya benar. Ini ada berapa yang ke transfer ke sini ya. Karena sempat ya. Oke, ku taruh aja di sini. Oke, dengan begitu harusnya ini semua lumayan ramping. Kalian bisa ngelihat. Kayaknya ini yang ke transfer tadi ya, makanya kosong semua kristalnya. Oke, dan mungkin kalian kita bakalan lihat-lihat kristal apa yang kristalnya sudah berapa banyak ya. Ini ada 18, 36. Oke, 36. Dan yang ini sudah sampai 1 tak lebih ya. Oke, jadi total sudah 1 tak lebih, tinggal ini sih. Ini dipakai buat apa? Kita bakal pakai ini buat bikin speed upgrade. Ini ada upgrade yang lain ya. Tapi yang kita bakal bikin untuk Void Ore Miner namanya Pit Modifier ya. Jadi dan untuk T2 ini dia punya 4 ya. Jadi mungkin kalian aja aku demonstrasikan untuk menaik ke T2. Karena kebetulan kita butuhnya 1 tak ya. Jadi makanya kita butuh waktu yang agak lama. Dan 4-nya bakal kita pakai buat upgrade. Tapi dia aku cuman dapetin 3 Londerite ya. Londerite crystal, makanya agak kurang. Kalau begitu Factor panel tier 1, panel yang biasa. Oke, kita perlu lihat dulu di Guitar Guide-nya ya. Yang tier 2 ini, dia bahkan butuh lebih sedikit traktor panel dari yang biasa. Tapi yang traktor panel yang tier 2 ini butuh. Kalian udah nyadar traktor yang tier 2 ini nggak ada EMC sama sekali, makanya harus kita bikin dari kristal itu. Kemudian ada laser core tambah 1 dan modifier tambah 4 ya. Modifier dia ada di sini. Yang biasa ya, yang 0 alias nggak ada modifier.
Kemudian kita butuh laser core yang kedua, yang ketiga ya. Karena duanya kita pakai di situ. Ini semuanya aku bongkar ya, baru bisa kita, ini udah ya nanti kuatur lagi lah ya. Ini semuanya bakal aku bongkar. Oke. Ya ini bakal aku bongkar semua. Ini aku nggak tahu apakah bisa traktornya, aku perlu lihat lagi. Oke, kita perlu ambil ini. Ini perlu diambil ya, ambil aja lah. Oke, oh ya kita butuh, aku lupa yang kita butuh upgrade dulu ya, aku lupa. Environmental tag. Aku lupa kalau misalkan kita nggak cuman perlu upgrade frame-nya, tapi juga upgrade ininya. Mana ya? Entah cukup nggak ya? Mana lagi void ore miner? Oh ini ya. Untuk masuk ke sini ya aku udah duga kita butuh berarti 2 tak ya. Aku lupa soal ini. Kenapa aku lupa? Iya, aku lupa soal ini. Jadi kita butuh 1 tak lagi mau nggak mau. Oke lah kalau begitu. Kita perlu tunda lagi sampai ke episode ke depan. Berarti aku harus ini ya. Bikin lagi. Ini ada bukan foto yang oke, nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang ini kan. Kita bakalan ini udah oke. Udah ensemble through. Berarti ini harusnya udah jalan. Oke, ini bakal aku simpan-simpan aja. Starter panel nggak usah. Ini aku simpan sini. Nanti aku pakai ya di off-cam. Ini juga satu tengah tak aja. Oke, ya gitu aja sih. Gimana kabarnya ini untuk kita lihat? Gak ada yang tak seharusnya ya. Oke, sebelah sini yang mungkin agak tak karena ya aku asumsikan short di sini itu dia nggak apa ya, bentar ya. Satu short itu hasilnya cuman harusnya sih ada di sini, tapi entah kenapa nggak mau dia. Ya aku asumsikan satu short ini dia cuma berapa gitu. Makanya dia butuh banyak banget buat ngeproses satu request doang. Dan ini juga agak lambat ya transfernya karena dia satu tak gitu. Entah kenapa dia ngelambat kayak gini. Aku pakai transfer yang lebih cepat lagi ya. Ya karena dia masih harus ngikutin jalur. Kalian bisa ngeliat langsung soalnya di sini. Dia harus ngikutin jalurnya kayak gini, nggak yang instan langsung ke sana semua gitu. Tapi nggak apa-apa sih ya seharusnya ya. Atau coba pin 1, 2, 3, 4 di sini account-nya. Nggak seharusnya jangkauan sih ya. Kira kalau begitu. Kita biarin sementara kayak gini aja kan ya. Harusnya Brian sudah cukup oke. Cuman ini aja yang lambat. Ini juga ada cepat ya. Oke. Mungkin nggak akan mungkin gimana ya? Mungkin nggak terlalu perlu rapin lagi ya karena ini cuman gabut aja seperti yang kalian baca di episode ini. Jadi ya gabut tapi bikin mesin sebanyak ini ya, banyak banget. Dan aku yakin kalian pasti pusing ngelihatnya karena mesin kabel di mana-mana. Dan ya tapi beginilah hasilnya kira-kira. Kita sudah menggabut lagi untuk bikin namanya proses ore yang sebenarnya kita nggak butuhkan seperti yang aku bilang, tapi kita lakukan aja sekaligus juga aku pengen demonstrasikan kalau misalkan kita mau ngeproses ore dengan cara-cara yang lain ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Episode ini mungkin akan panjang karena ini bahkan sudah berapa jam aku recordnya. Tapi seperti biasa karena ini episode gabut, kalian dipersilakan untuk nonton atau tidak. Bahkan itu terserah kalian. Ya mungkin kalian nontonnya pas gabut aja ya. Oke, biar kita gabut bersama. Ya, dan sekarang kita perlu menunggu lagi untuk tadi kita sudah mau proses, tapi aku lupa kalau misalkan kita butuh radium lagi buat upgrade ke T2 ya. Selain kita upgrade traktor traktor broknya ya ke T2.
Iya, karena traktor tier 2 kebetulan satu tak ya, kita butuh iridium kristalnya, karena satu itu butuh 2 kristal ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kalau misalkan kalian kurang suka ya kalian nggak apa-apa sih, karena ini cuma episode gabut aja. Ya, terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai habis ya. Hebat sih kalau kalian bisa nonton sampai habis. Dan mungkin return dari video ini akan sedikit ya, karena kali lagi gini bukan episode yang episode yang sewajarnya sih ya. Oke. Dan sampai jumpa kembali di episode yang selanjutnya, episode yang terakhir seharusnya ya, mudah-mudahan. Dadah semuanya.